Walaupun Dan rally-nya itu ya China potensi meletus, Amerika potensi meletus. Jadi kalau saya sih view-nya 2026-2027 ini meletusnya no can nih. no Ken. Kalau aku sih sekarang aku lihat kan aku kan view Bitcoin 40.000 kok. Yap. Aku view Bitcoin tahun ini 40.000 ya. Kalau emang kita 2006 2007 itu ya Bitcoin cepet berarti war more. Jadi buat teman-teman enjoy the rally. Ini sih seperti Aja itu rally ya. Setelah bulan Mei lewat, kita tahu overhangnya mulai lewat satu-satu. Yang awalnya kita mungkin dalam zona sideways berat, mungkin ini adalah awal dari kita keluar dari zona sideways dan arahnya mungkin arah ke break 7.000 lagi ya Pak ya, secara ISG ya. Iya. Dan aku lihat bull lagi, tapi itu dia yang paling cuman aku takutin itu Mami Yellen salah ngasih aba-aba ke market. Mami Yellen tuh harus yakinin market, ini nggak ada selling lagi, tapi gua nggak zalim juga sama lu. benar, Mesti benar. diyakinin. Benar. Kalau ternyata dia abuse, nah itu ntar gawat ceritanya. Nah, karena menurut saya sih kemarin ini kayak orang takut dikejar utang nggak bayar itu loh Pak. Jadi yang penting oke dulu deh gitu kan. Iya oke dulu ya benar. Tapi bukan berarti dia abis diokain ini 15 juga. Itu yang paling kita hadapin. Bond trader pada takut 15. Ini ceritanya sekarang. Benar. Nah, kalau menurut Pak Fahrul nih Pak, kan kemarin juga kita punya satu wildcard nih Pak. Wildcard yang mungkin orang nggak sadar. Semua orang cuma bahas masalah Goto naik 147. Luar biasa, masuk MSCI rebalancing. Tapi orang lupa bahas satu Pak. Itu fund yang jual di 147 MSCI 6 triliun Pak. Setelah mereka dapat cash 6 triliun fund ini mau dibuang kemana? Beberapa fund ini kan ya kita ngomong reksadana saham. Nggak mungkin mereka ya, reksadana segitu banyak, segitu gede gitu kan. Pasti kan mereka harus sooner later harus belanja. Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan nih. Kemana flow dari Goto akan jalan? Jadi, yang dilihat itu jangan cuma Gotonya aja kena MSCI ARA. What next setelah Goto ARA? Ini 6 triliun wildcard ini. Iya, dan satu lagi itu tidak ada ini ya, kalau kita lihatnya tidak ada redemption besar. Yes. Nah, dan bulan Mei kemarin ada 30 triliun bond mature, itu supply baru nggak ada kok. Pasti juga lari saham. Jadinya benar. Kalau aku lihatnya Juni ini udah lebih, ini oke lah harusnya. Ada uptick-nya bakal lumayan ya. Jadi kalau kita ngomong, wah Mei kayaknya gersang. Iya, gersang semua masih nunggu overhang. Nah, sisa ya dari duit segitu sih pasti larinya ke saham juga nih. Dan yang jelas 30 triliun bond yang cair, itu mereka semua masih stay on cash, belum ada subscription bond gede lagi nih dari existing. Karena semua juga mau posisi sekarang masih wait and see. Nah, mereka lari ke equity, 30 triliun itu juga nggak kecil. Mereka lari ke bond, itu juga nggak kecil juga kalau mereka lari ke existing bond. Nggak kecil. Kalau aku sih tetap lihatnya gini kok, paling gampang kalau ini ada deh juga kalau ini semua yang no brainer ya yang kejadian sekarang. No brainer itu masih no brainer beli saham consumer itu masih no brainer sekarang. Yes, exactly Pak. Itu kalau aku lihat sih kalau rekan-rekan ya yang retail yang nggak mau ini harus di fase kita jangan mau pusing di investasi. Pusing itu di kerjaan di bisnis masing-masing aja. Investasi sekarang itu nyari yang gampang-gampang. Nyari yang gampang-gampang, nyari yang profit, nyari yang bisnisnya ada. Yes, itu dia benar. Bisnisnya yang pasti nggak akan kena gejolak gitu kan Pak. Iya. Habis itu pemilu pula. Pemilu clear itu. The worst has passed gitu kan. Yes, benar. Yang the worst-nya has passed. Terus kalau kita ngomong consumer, kita udah dari awal tahun selalu maintain ini barang orang masih nggak ngelirik. Padahal kalau kita ngomong consumer di India ini re-rating gila Pak. Karena iya, benar. Di India itu semua saham consumer kita kelihatan murah gitu kan. Iya. Jadi global fund pun yang awal merasa mau masuk ke consumer dan retail kita merasa wah kok PI-nya mahal, lihat India dong, ya kan? Jadi harus relatively quiet cheap ya.
untuk sekarang. Dan ayam sih ya kita saya pribadi udah expect ya sejak ayam itu bottoming si Java bottoming di 1060 sih udah kelihatan V-shape-nya ya gitu. Dan Kalau aku lihat abis turun kemarin, aku baru tertarik sama ayam-ayaman. Kalau kemarin aku masih bingung. Ini oke, teman kalau udah semurah ini, oke, boleh. Simple Pak. Kalau saya lihat itu dari market leader-nya. Ketika market leader-nya berani membukukan kerugian bersih, bagi saya itu satu signal pemain kecilnya udah mati, Pak. Baik kecil udah mati, yang gede aja udah berani merugikan diri kan, berarti kondisi gawat. Benar. Ya. Jadi ketika pemain gedenya udah membuka rugi bersih, itu di saat itu saya pertama kali call ayam, Pak. Orang lain mungkin masih nggak berani call ayam, begitu dia rugi bersih gede, saya malah call ayam. Karena apa? Begitu dia bisnis ayam, ini apa sih bisnisnya? Siapa kuat dia tahan kok. Jadi, ya harus tahan, benar. Yang kuat siapa sih? Ya cuma dua lah, Java sama Cepin. Pemain gedenya sama, berarti yang kecil udah amsyong. Yang kecil udah amsyong, pemain gedenya simple. Kalau kita belajar fundamental itu sebetulnya nggak melulu masalah rasio PI PBV gitu kan? Nggak selalu. Rasio itu rasio nothing, lu mesti tahu nature bisnisnya. Karena kalau rasio itu memang banyak juga company itu yang memang marginnya tipis. Benar. Marginnya tipis belum tentu nggak bagus juga. Benar. Margin tebal belum tentu bagus juga pada dasarnya. Benar. Jadi ya kita harus tahu proses bisnisnya lah. Jadi nggak hanya semata fundamental itu cuma tahu masalah rasio kan gitu kan, Pak. Iya. Kayak gitu. Nah, ini pajak minuman pemanis dan plastik terhadap sektor consumer sih nggak terlalu signifikan ya. Nggak terlalu signifikan. Kenapa? Karena pada tahun ini cerita dari sektor consumer itu adalah mereka bisa naikin harga plus COGS-nya turun, Pak. Mereka bisa pass on dari semua yang era deflasi. Mungkin kalau ngerasa udah lewat. Indomie itu 10 tahun nggak pernah naik harga, baru 3 tahun terakhir tuh naik harga. Yes, baru naik harga. Itu baru cocok ya. Indomie 3 tahun terakhir naik harga. Kalau saya ini penggemar Indomie Jumbo, Pak, yang warna biru. Setelah 10 tahun terakhir itu 2.700, 3.000. Saat ini Indomie Jumbo itu udah menyentuh 37 sampai 4.000. Jadi jauh loh naiknya itu. Benar. 30% loh, 20-30% loh. Iya. Ini dan nggak berasa kok, nggak berasa sama sekali, smooth. Benar. Nggak berasa. Dan ini bisa terjadi di era inflasi. Nggak ada inflasi, nggak hanya Indomie naik harga. Itu paling simpel. Dan Indomie udah nggak 10 tahun, jadi ya memang udah waktunya gitu. Jadi kenaikan pajak Mamin sih menurut saya itu di pass on semua, nggak semua nggak apa-apa. Justru ntar pajak Mamin itu gawat kalau pajak Mamin ini naik ketika deflasi. Misalnya pajak Mamin plastik gula ini 2017-2018 itu amsyong, itu hancur total. Itu sekarang nggak relevan. Itu mati karena udah margin nggak ada, harga nggak bisa pass on, disiksa sama Mamin yang mau nggak mau ditelan sama produsen kan gitu. Kalau sekarang aku dari shareholder aja mikirnya ya, kalau harga bisa naikin, aku rela nggak bayar pajak. Kalau gua bisa naikin harga, gua rela bayar pajak kok, nggak apa-apa, nggak masalah. Benar. Benar. Netnya buat gua masih positif kok, ya kan? Benar. Ya bagi-bagi sama negara, ya cincai lah pada dasarnya. Benar. Dan perlu diketahui yang tadi Pak Farul cerita itu valid, soft commodities koreksi. Soft commodities ini juga gandum apa segala ini kan membuat COGS dari consumer ini kan koreksinya lumayan. Makanya waktu call commodities saya sempat call consumer, ada beberapa orang wah soft commodities ini bakal naik, gandum naik gini. Nggak akan. Soft commoditiesnya pasti turun. Perang udah selesai. Oh. Soft commoditiesnya pasti turun. Yang punya gandum ini Ukraina udah pasti nggak akan segila kemarin lagi gitu. Jualan. Bener, jadi ya kita tahu kenapa kita berani call dari bulan 11 ya Pak ya. Dari bulan 11 kita bullish consumer ya. Ya, dan ya alasannya seperti ini dan tercermin lah sekarang. Coba lihat deh harganya MAPI berapa, harganya Mayora berapa, Alfamart berapa, yang masih stay di tempat nih Ramayana nih, Ralph ini masih stay di tempat. Wah, itu struktural sih.
permasalahannya company kayak Ramayana itu sekalipun consumer lagi naik, retailer lagi naik, dia tidak bisa dapat benefit. Benar, Sulit. benar. Karena Ini ada company-nya agak problem tuh. marketnya berbeda dan dia secara Marketnya beda. ya memang dia seperti itu gitu kan Pak. Dan secara perusahaan juga dia lebih ke arah dividend play gitu kan. Iya, benar. Seperti itu ya. Growth-nya ada, dividen ada, yang pengen nabung ya dapat return pasti teratur kan gitu Pak. Iya. Oke. Nah, ini Pak, sebelum kita diputus paksa oleh Instagram Pak, terakhir saya sejam diputus paksa. Kira-kira Oh ya. ini Pak, untuk sebulan ke depan Pak, view-nya Pak Fahrul, pesan buat teman-teman nih Pak. Kalau aku lihat sih sebulan ke depan dengan selesainya debt ceiling, volatilitas di market itu masih akan ada dan tapi ada satu hal tren yang masih akan berlanjut. Aku lihat di bulan Juni ini adalah flow dari investor asing itu masih bisa kejadian di bulan Juni. Jadi kita harus lihat saham-saham apa aja yang akan yang menarik investor dan itu nggak akan jauh-jauh dari saham big cap. Itu yang kita lihat. Ya. Jadi mungkin big cap-nya naik dulu bulan Juni, nanti bulan Juli mungkin ada volatilitas dikit, after itu improving, baru nanti after itu kita nyari yang yang lebih juicy lah. Karena mau nggak mau itu harus big cap-nya dulu yang jalan. Kira-kira seperti itu. Oke, siap. Nah, mungkin setelah big cap ini pas momentumnya bulan 7, bulan 8, pemilu udah semakin terang. Nah, itu wildcard pemilu mungkin baru kelihatan di bulan 8 itu ya Pak ya. Untuk cari baru kita lihat, benar. Jadi kalau kita ngomong saham pemilu sekarang, too early to call karena masih abu-abu, bahkan untuk pemilu proporsional tertutup aja juga masih jadi perdebatan. Belum jelas. Kalau aku sekarang masih prefer kita market call aja. Market call. Aku juga pengalaman yang manage portofolio di kondisi kayak gini, selama sebulan terakhir ya. Kalau aku lagi pegang yang yang bukan big cap dan lain-lain, itu aneh rasanya kok ini nggak jalan. Marketnya itu emang kondisinya itu lagi harus ikut market nih sekarang. Nah, kita lihat, kita beli big cap aja. Benar. Jadi jangan maksain dulu lah. Karena flow-nya masih ke jangan maksain aja. Yes. Kayak gini misalnya nih, kan kemarin itu ada inverse relation antara Goto dan Big Bang. Ya ntar kita main ini. Kalau yang satu turun, yang satu naik, kita mesti paham lah. Benar. Itu beberapa hubungan terakhir yang mulai muncul ya. Ya, dan yang seperti... Terus habis itu Astra jalan sendiri. Ya, dan kita kan juga harus aware nih. Dari 6 triliun yang kemarin jualan Goto, itu kan beberapa juga kita nggak pungkiri ada indexing fund juga kan. Iya, benar. Nah, kalau indexing fund mereka udah terima duit kayak gitu, ya berarti mereka kan harus tata secara proporsional lagi. Ya pasti indeks fund ini akan ciprat-ciprat kemana? Ya, kita ngomong top 10 kita punya market cap pasti kecipratan semua lah itulah, yang indexing cap. Iya, benar. Kayak gitu. Jadi ya big banks otomatis pasti kecipratan. Yang kemarin gap down waktu closing itu pasti kecipratan. Astra itu pasti kecipratan. Jadi ya saya setuju dengan Pak Fahrul sih untuk kita nangkep duit dari Goto ini sebelum mereka lari ke barang-barang yang liar, menurut saya sih mereka main aman dulu sih. Mereka akan cari yes, benar, penting sekali. Yang anytime bisa dilipat tanpa volatilitas. Jadi sambil mereka cari diskusi, mereka pasti akan parkirkan di big caps dan terutama mungkin big banks. Ini jarang-jarang nih Pak saya ngomong big. Ini iya benar kok. Kita kan aku juga pas abis kan kita awal tahun kan bearish big bang. Sampai Maret itu oke, kan? Tapi habis begitu krisis, habis itu pada rescue udah rebound lagi ya, big bang jalan sih. Itu ya aku lihat. Nah, saya juga akui ya nggak selamanya kita akan benar lah. Kalau memang nggak selamanya benar. Awal tahun oke, cuman ternyata kalau kita nggak bisa selama itu, aku kira lama waktu itu kita bisa nge-short bank. Ternyata Amerikanya langsung langsung diselamatin semua, ya aman lagi, nggak berat, nggak bisa lagi kita nge-short bank. Kira-kira kayak gitu. Oke. Ini thank you Pak Fahrul, waktunya minggu-minggu malam udah nyempetin. Iya, sama-sama. Jadi kita akan ketemu lagi di bulan depan yang kita lihat sambil jalan. Kira-kira ada perkembangan apa lagi dari makroekonomi kita
Dan menurut saya sih perkembangannya lagi nggak terlalu volatile seperti sebulan 2 bulan Nggak kemarin. tahu kota, nggak harusnya Juni nggak seru bulan lalu lah. Benar. Mei kita tutup. Mari kita mulai Juni yang mudah-mudahan lebih cuan. Mei-nya udah, walaupun nggak terlalu go away Selesai. banget kan. Baik kalau gitu Pak Faru.